Menemukan kehendak Tuhan. Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita. Namun, banyak orang merasa bingung. Apa sebenarnya kehendak Tuhan itu? Apakah kita bisa mengetahuinya? Renungan ini akan menuntun kita memahami kehendak Tuhan, bagaimana mengenalnya, dan langkah praktis untuk hidup di dalamnya. Mari kita mulai dengan melihat Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Kita bisa percaya bahwa kehendak Tuhan baik, berkenan, dan sempurna. Ini berarti rencana Tuhan tidak akan menjadi beban, tidak akan menghancurkan hidup kita, dan pasti membawa kebaikan. Baik artinya, rencana Tuhan selalu bernilai, bermanfaat, dan membangun. Roma 8 ayat 28 mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sangat berhati-hati dengan hidup kita karena Dia sendiri baik. Mazmur 145 ayat 9. Berkenan artinya rencana Tuhan menyenangkan hatinya dan juga mendatangkan kepuasan bagi kita. Kita diterima di hadapan Bapa karena Yesus, Filipi 2 ayat 13. Kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan membimbing kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sempurna berarti selesai, matang, mencapai tujuan, tidak kurang apapun. Tuhan mengetahui akhir dari awal, Yesaya 46 ayat 10, dan akan menyempurnakan rencananya bagi kita. Mari kita renungkan, apakah kita percaya bahwa kehendak Tuhan untuk hidup kita benar-benar baik, berkenan, dan sempurna? Sekarang, setelah memahami gambaran besar kehendak Tuhan, mari kita lihat bagaimana kehendak Tuhan dan pilihan kita berjalan bersama. Pertanyaan yang umum, yaitu apakah rencana Tuhan pasti terjadi? Bisakah kita mengubahnya? Untuk memahami dengan lebih baik kedaulatan Tuhan dan kebebasan kehendak kita perlu melihat dua aspek utama dari rencana Tuhan, yaitu apa yang telah Ia tetapkan akan terjadi dan apa yang Ia inginkan terjadi. Kehendak Tuhan yang telah ditetapkan, yaitu ini pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Tuhan menyiapkan setiap kita untuk tugas tertentu dan memberi karunia khusus agar kita berdampak bagi dunia. Sedangkan kehendak Tuhan yang diinginkan, disinilah hidup kita sehari-hari. Tuhan memberi pilihan agar kita menggunakan kehendak bebas. Dia ingin menguji hati kita untuk melihat apakah kita sungguh mengakuinya sebagai Tuhan. Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7 dan 8. Dan kita bisa percaya Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Mari kita renungkan. Dalam keputusan harian kita, sejauh mana kita membiarkan Tuhan memimpin dan sejauh mana kita mengikuti keinginan sendiri. Sekarang, setelah kita memahami kehendak Tuhan dan kebebasan kita, penting untuk menyadari bahwa Tuhan aktif ingin menuntun kita.
Tuhan ingin kita mengetahui kehendak-Nya agar mau hidup di dalamnya. Ini adalah bagian dari karakter Tuhan. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dan juga janjinya yang memberikan hikmat dan pengertian dengan murah hati dalam Yakobus 1 ayat 5 dan Amsal 28 ayat 5. Orang-orang seperti Daud berdoa, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau adalah Allahku. Biarlah rohmu yang baik menuntunku di tanah yang datar. Mazmur 143 ayat 10. Tuhan menyingkapkan jalan kehidupan kepada kita. Mazmur 16 ayat 11. Mari kita renungkan. Apakah kita aktif meminta Tuhan menyingkapkan kehendak-Nya bagi kita melalui doa? Seiring dengan upaya kita untuk memahami dan mengejar kehendak Tuhan yang tertinggi bagi hidup kita, berikut adalah 8 cara Tuhan menuntun kita menemukan kehendak-Nya dan rencananya bagi kita. Ini penting supaya kita tidak hanya menunggu, tapi juga belajar mengenali tanda-tanda kehendak Tuhan. Yang pertama, persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Alkitab mengajarkan kita apa yang baik dan bagaimana menghindari jalan yang salah. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yang kedua, kondisi hidup. Tuhan berbicara melalui tempat, orang, dan keadaan yang kita hadapi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, nasihat orang beriman. Kita membutuhkan saudara seiman untuk menolong mengenal kehendak Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 5. Keempat, hati nurani. Suara batin yang menuntun kita ke arah benar. Roma 2 ayat 14-15. Yang kelima, akal sehat. Gunakan pikiran dan pertimbangan sehat yang dikendalikan Roh Kudus. Titus 2 ayat 11 dan 12. Keenam, dorongan Roh Kudus. Tuhan memberi keinginan kuat untuk melakukan kehendak-Nya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang ketujuh, rasa damai. Ketika berada di pusat kehendak Tuhan, kita merasakan damai sejati. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan yang kedelapan, doa. Tuhan menyingkapkan kehendak-Nya melalui komunikasi kita dengan doa. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita renungkan. Dari 8 cara ini, manakah yang paling sering kita alami saat mencari kehendak Tuhan? Tentu saja kita tidak selalu mudah mendengar Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa menghalangi komunikasi dengan Tuhan, yaitu keinginan sendiri, pengaruh orang lain, kurangnya pengetahuan tentang Tuhan, ketidakpercayaan, rasa tidak layak, kesibukan, kemarahan terhadap Tuhan, dan dosa yang disengaja. Jika hambatan ini dibiarkan, kita akan kehilangan arah. Oleh karena itu, mari periksa diri, berdoa, dan serahkan hidup kita kepadanya. Mari kita renungkan. Apakah ada hambatan dalam hidup kita yang menghalangi komunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memastikan keputusan kita sesuai kehendak Tuhan? Ada 7 pertanyaan yang bisa dijadikan panduan. Yang pertama,
Apakah ini sesuai dengan firman Allah? Apakah ini keputusan yang bijaksana? Apakah saya dapat dengan jujur meminta Allah untuk memampukan saya mencapai tujuan ini? Apakah saya memiliki damai sejahtera yang sejati tentang jalan ini? Apakah keputusan ini sesuai dengan siapa saya sebagai pengikut Kristus? Apakah ini sesuai dengan rencana Allah secara keseluruhan untuk hidup saya? Apakah keputusan ini akan memuliakan Allah? Jika jawabannya iya pada semua pertanyaan ini, maka kita bisa yakin kalau kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan ingin membentuk hubungan yang erat dengan kita, bukan hanya menjawab pertanyaan. Selalu siap berkata iya pada Tuhan, apapun keadaannya. Bahkan ketika kita tidak mau, takut, tidak mengerti arahnya, atau ketika itu menyakitkan. Ingatlah bahwa Yesus adalah Dia yang menyelamatkan, mengampuni dosa, menguduskan, menyediakan segala kebutuhan, melindungi, memberikan tempat tinggal di surga bersamanya, dan mencintai tanpa syarat dan selamanya. Maka saat kita melakukannya, kita akan mengalami hidup penuh berkat dan sukacita sejati. Mari kita selalu ingat bahwa Yesus menyelamatkan, mengampuni, menuntun, melindungi, dan mengasihi kita tanpa syarat. Percayakan hidup kita padanya, ikuti kehendaknya, dan rasakan berkatnya yang melimpah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami mendengar suara-Mu, menyingkirkan hambatan dalam hidup, dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Berikan damai di hati kami, hikmat untuk setiap keputusan, dan keberanian untuk selalu berkata ya pada rencana-Mu yang baik, berkenan, dan sempurna. Tuhan Yesus, tuntunlah langkah kami setiap hari. Jadikan hidup kami memuliakan nama-Mu, dan biarlah sukacita-Mu memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.